Dan pemirsa, kita akan lanjutkan dialog kita bersama dengan Ruth Simatupang, mantan investigator KNKT. Ibu Ruth, pesawat ini sudah terbang sejak tahun 94, artinya sudah 26 tahun. Adakah umur layak dan tidak layak pesawat untuk terbang, Ibu Ruth? Oke, begini, kalau melihat aturan dari kementerian, kita kan masih boleh mengoperasikan pesawat itu sampai usia 35 tahun ya. Itu diatur di KM 5 tahun 2006. Kemudian dia boleh melakukan pendaratan tidak lebih dari 70.000 kali. Nah, jadi saya melihat bahwa pesawat ini sebenarnya masih dalam range yang diperkenankan. Nah, untuk pertanyaan Mas tadi, apakah ini masuk dalam pesawat yang sudah tua? Kalau dilihat umur, memang sudah tua. Tetapi kalau si maskapai mengikuti seluruh prosedur dan jadwal untuk melakukan perawatan terhadap si pesawat, maka usia pesawat itu bisa diperpanjang. Artinya masa hidupnya dia itu tidak tergantung dari usia pembuatan si pesawat. Begitu Mas keterangannya. Baik, sejauh ini Ibu Ruth, Boeing 737-500 ini termasuk pabrikan Boeing yang cukup laku di tahun pertengahan 80-an sampai 90-an dan cukup dikenal bandel ya Ibu. Banyak yang mengatakan karena kemarin pandemi COVID-19, industri penerbangan atau airlines ini cukup turun atau bisa dibilang mati. Apakah ini yang menyebabkan kemudian pesawat menjadi tidak terperiksa secara rutin dan lain sebagainya? Adakah kemungkinan itu, Ibu? Kemungkinan itu pasti ada, ya, karena semuanya seperti mati suri, ya. Jadi kemungkinan itu juga pasti ada, baik pengawas di dalam maskapai itu sendiri maupun mungkin pengawas dari pembina regulator, ya. Jadi kita tidak tahu. Jadi ini harus diteliti lagi nanti. Tetapi kemungkinan itu ada. Baik, sebenarnya untuk menyatakan layak atau tidak layak terbang itu, apakah setiap saat pesawat ingin terbang baru ada proses checklistnya untuk layak terbang atau ada durasinya, Ibu? Mungkin sekitar 1 bulan sekali atau 1 tahun sekali atau seperti apa, Ibu? Sebenarnya ada ya, jadi ada jangka waktunya. Tapi itu juga tergantung dari usia, kemudian pemakaian, kemudian laporan dari kerusakan-kerusakan dari si pesawat itu sendiri. Begitu makin sering laporan mengenai kerusakan di pesawat tersebut, ya tentunya pengawas akan lebih sering melakukan audit atau rem check gitu ya. Baik. Jadi tidak selalu setiap mau terbang diadakan rem check gitu. Baik. Ibu Ruth, dari beberapa kali mungkin insiden, aksiden ataupun ada suatu kerusakan yang terjadi di Boeing 737-500 yang ada di seluruh dunia ini, kira-kira apa possibility kerusakan yang terjadi atau sering dialami oleh Boeing 737-500 ini, Bu? Selalu kayaknya mesin ya. Tidak lain gitu. Kayaknya semua produk dari pesawat itu kerusakan yang membuat fatal itu selalu dari peralatan di mesin dan peralatan tentunya yang di kokpit ya, yang memberitahukan kepada awak pesawat mengenai alat-alat apa saja yang memerlukan perhatian khusus. Seperti itu. Baik Ibu, saat ini informasinya bahwa black box titik lokasinya sudah diketahui oleh tim SAR. Apakah di Indonesia sudah ada alat yang bisa membaca black box baik CVR ataupun FDR ini, Bu Ruth? Sudah, ya, KNKT sudah membeli alatnya dan sudah ada ahlinya yang dapat membaca data yang diambil dari FDR. Butuh berapa lama Ibu biasanya untuk mengekstrak data-data ini kemudian akhirnya bisa disimpulkan penyebab kecelakaan pesawat, Ibu? Oke, tergantung nih. Tapi kalau ini ya saya melihat ini kejadiannya cepat, berarti catatan yang tersimpan adalah nggak terlalu banyak. Jadi bisa saja mereka hanya mengerjakannya dalam waktu 3-4 hari atau mungkin paling lama seminggu.
Baik, terima kasih Ibu Ruth Simatupang, mantan investigator KNKT telah berbagi informasi bersama kami di iNews Sore. Dan pemirsa, kami masih akan lanjutkan iNews Sore dan kami masih akan memberikan informasi terkait dengan jatuhnya pesawat Sriwijaya RSJ 182 saja berikut.